pensil kan? Iya. Gimana lo rasanya? Ih, seru banget aku mau lihat Cerita anak-anak. apa yang lo paling ingat? Hah? Cerita apa? Nanti dulu, lo jangan cerita. Jangan anak-anak lu tunggu. Kita ngintip yuk, ngintip anak-anak. dulu. Yuk, pas kita ngintip yuk. Anak-anak sudah siap atau belum ya? Udah. Udah. Aduh, ini cepetan. Hai. Aduh, maaf. Lose Lady sama Lose Yunia asik ngobrol ya. Iya. Akhirnya kita kelupaan. Kalau ini kebaktian sudah mulai, anak-anak Iya, sudah Lose tunggu tuh. Lady. Lose lihat tuh, Iya. mereka udah di Hai depan. anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Nah, kemarin hari Senin, Selasa, Rabu ya Lause Iya. ya? Ada acara sil itu Sil, ya? bener. Oh, Lause Lause ikut yakin kan? banyak. Iya, Waduh. banyak anak-anak yang ikut. Wah, sukacita ya Lause ya? Bener banget, aduh anak kelas 1 sampai kelas 6, wah pinter mereka, Tuhan kasih mereka hikmat, mereka pinter jawab loh kalau ada pertanyaan waktu games. Wow, Lause lihat nggak waktu games? iya Lause. Ih, mereka seru banget kan? Iya. Waduh. Nah, sekarang tiba saatnya nih kita sudah akan memulai ibadah kita Lause. Iya betul, tapi sebelum mulai mau ingetin nih, channel kita sudah berubah ya, nama channelnya apa? Brave Kids by GKY Citra Garden. Oh, GKY Citra atau Citra aja ya? Pokoknya Brave Kids by GKY Citra ya. Iya. Pasti udah keluar tuh. Jangan lupa di like and subscribe. Oke, silakan Lause. Iya, yuk anak-anak, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ya, kita akan memuji Tuhan karena hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu dengan sukacita pun kita akan menyembah Tuhan kita. Yes, Yuk betul. anak-anak, kita semua bangkit berdiri. Langsung aja kita mau bergerak buat Tuhan, mau menari buat Tuhan. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
sukacita kita di dalam Tuhan, kita berdoa dulu ya Lause. Iya, Lause Lady atau Lause Yuni yang pimpin nih? Lause Lady ya. Oke, yuk anak-anak kita buka dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersukacita. Karena kami masih bisa puji Tuhan, masih bisa kebaktian sekolah minggu, walaupun hanya online. Itu tetap berkat Tuhan bagi kami. Kami lihat ada banyak anak yang tidak bisa seperti kami. Mungkin mereka tidak punya gadget atau internetnya macet. Tapi kami masih bisa. Itu karena pertolongan Tuhan. Karena itu kami mau terus bersukacita, menyanyi untuk Tuhan, berdoa memberikan hati kami, dan juga membiarkan Tuhan mengisi hati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan, pimpinlah kami dari pertama sampai selesai, supaya kami sungguh-sungguh. Jika ada gangguan yang buat kami tidak konsentrasi, yang bikin kami main-main, kami tolak di dalam nama Yesus. Supaya kami konsentrasi, karena kami tidak mau kehilangan berkat ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lause bisa ukur nggak kasih Tuhan Yesus itu sebesar apa? Kayaknya besar sekali, Lause. Oh, planet apa yang paling besar? Ayo Lause. Apa ya? Wah, Lause juga tanya, tapi Lause Lady sebenarnya nggak tahu. Lause. Anak-anak di rumah pasti tahu planet yang paling besar apa? Iya. Sebesar Milky Way? Kayaknya lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya? Kalau diukur pakai penggaris, cukup nggak pakai penggaris yang panjang? Nggak bisa, Lause. Wah, kalau begitu kasih Tuhan itu tak terukur ya? Bener. Bener ya anak-anak? Bener. Daripada kita ngobrol-ngobrol, mendingan kita nyanyi, kita puji Tuhan. Kasih Yesus panjang dan Lebar, tinggi dan dalam. Musik. Anak-anak, sambil ikutin Lause bergerak, memberikan kekuatan kita untuk Tuhan. panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Sekali lagi dong, panjang dan lebar, Panjang dan lebar. panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Sekali lagi yang semangat, panjang dan lebar, Panjang dan lebar. panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, Kasih Yesus tinggi dan dalam. Yes. Wah, kasih Yesus itu benar-benar nggak bisa diukur, Lause. Kalau ukur, pegel panjang. Iya. Tapi kasih Yesus itu membuat kita nggak pegel, puji Tuhan. Bener nggak Lause? Amin. Wow, luar biasa. Nah, anak-anak, Apalagi Lause? Katanya kan kasih Yesus luar biasa, masih memberikan kita kekuatan. Kalau kita masih mau puji Tuhan terus Lause? masih dong. Iya, anak-anak aja masih siap tuh Lause. Nah, anak-anak Lause mau tanya nih, kalau anak-anak memperoleh sesuatu itu gampang nggak, Lause? Ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang gampang, ada yang susah. Iya, betul. Nah, kalau minta sesuatu sama mama, kan biasanya mama suka turutin tuh kalau yang baik. Ya, misalnya, aku minta beli mainan nih, Lause. Mama kira-kira kasih nggak? Kasih, tapi kalau mama kadang-kadang mama tunggu dulu. Kalau memang mama ada berkat uangnya lebih Iya. di ini. Tapi kalau kadang-kadang mama bilang enggak karena mungkin itu tidak mendidik kita. Nah, iya betul Lause. Nah, kalau misalnya nih mama kasih, ya kita mainan. Terus kalau menurut Lause, mainan yang mama kasih itu kita harus jaga atau udah main taruh sembarangan gitu? Ya kan dikasih, dibeli pakai berkat Tuhan, harus dijaga. Jangan abis main gak dijaga akhirnya rusak.
Kan sia-sia berkat Tuhan dikasih, harus jaga biar nggak rusak Lause. Betul sekali Lause. Apa yang Mama kasih aja harus dijaga. Apalagi apa yang Tuhan kasih kepada kita, yaitu apa? Keselamatan. Iya betul. Kita harus jaga. Dan kita pun jaganya dengan apa? Tidak berbuat dosa. Nah anak-anak, lagu ini nih ya sering kali udah dinyanyikan. Oh ya? Kita harus jaga hati kita untuk tidak berbuat dosa. Oh iya betul, waktu itu Lause Balvian bilang ini lagu tema kita sepanjang 7 minggu ini kan. Iya betul. Nah anak-anak masih inget kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama pujian ini. Yes, lagu apa? Jagalah hati kita terhadap dosa. Tuhan Yesus pasti tersenyum lihat anak-anak nyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, apalagi sambil menjaga hati mereka terhadap dosa ya Lause. Luar biasa. Karena itu Lause sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dan juga sebagai tanda menjaga hati kita dengan terus taat memberikan persembahan. Lause memberikan persembahan itu apakah karena Tuhan miskin? Tidak Lause. Tapi ternyata ada dua hal. Sebagai tanda apa yang pertama Lause? Ucapan syukur kita Ucapan kepada syukur. Tuhan. Yang kedua sebagai tanda apa? Yang kedua sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Bener banget Lause. Jadi kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan tanda taat. Nah, kita mau berikan persembahan kepada Tuhan nanti dibantu papa, mama atau siapapun orang dewasa sambil mereka men-scan barcode atau QR yang ada. Kita menyanyi, memuji Tuhan. Selamanya kita mau menyanyi tentang anugerah Tuhan. Karena kalau kita hitung berkat Tuhan tidak terhitung. Satu aja, napas kita nggak bisa beli. Iya, gak bisa. Kita nggak bisa beli di hypermart kan? Nggak bisa beli di Carrefour kan? Nggak bisa beli di toko manapun. Betul Lause? Betul. Ya, karena itu kita mau nyanyi bersyukur
untuk anugerah Tuhan selamanya. Amin. Music. Kita bilang, I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Sekali lagi, I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Oke, Lose, minta Lose pimpin dalam doa persembahan ya. Iya, yuk anak-anak kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami saat ini bersyukur dan bersuka cita karena sukacita yang Tuhan beri di hati kami ada saat ini untuk kami memuji Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan sedikit persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan berkati juga Papa dan Mama yang bekerja untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Om dan Tante yang mengelola uang persembahan ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu yang luar biasa untuk dipakai memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Wah, waktunya kita mendengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Anak-anak udah siap belum nih? Wah, udah siap. Pasti sudah, Lose. Pasti mereka lebih ready dari kita ya, Lose ya. Nah, untuk menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan di firman Tuhan yang selalu akan terus mengingatkan kita tentang kasihnya siapa, Lose? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Karena itu kita mau nyanyi lagu Jesus love me. This I know, Yes. for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to Him belong, they
musik memainkan pujian ini, ya Lause ya. Anak-anak tutup mata di rumah. Dengarkan Roh Kudus bicara dalam hatimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan menyayangimu. Karena hari ini Tuhan akan berbicara kepadamu lewat firman Tuhan. Dengarkan Roh Kudus mengatakan kepadamu, yes, Roh Kudus mengatakan kepadamu, Yesus menyayangimu. Dia sangat menyayangimu. Apapun keadaanmu, Tuhan sayang kepadamu. Sama-sama dengan suara yang lembut kita katakan, Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Dengan tangan berdoa. Yes, Jesus loves me. Waktunya kita mendengar firman Tuhan. Seri 7 dosa. Sekarang Lause siapa yang akan menyampaikan? Lause Hendra. Lause Adrian, Lause. Oh, Lause Adrian. Oh, salah dong ya Lause. Oke, Lause Adrian akan ceritakan, akan mengajar kita ya dosa yang ketiga. Ya, apa ya? Dosa yang ketiga. Penasaran kan Lause? Penasaran. Karena itu yuk kita duduk sambil kita dengar. Ya. Oke anak-anak, stay tune. Duduk yang manis ya. Lause mau mendengarkan firman Tuhan juga. Yes. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Wah, Lause berharap anak-anak semua masih di dalam keadaan yang sehat, kuat, dan semangat untuk beribadah. Nah, ngomong-ngomong nih, bagaimana di hari-hari yang lalu ikut SIL sekolah minggu? Happy nggak? Semangat nggak? Wah, Lause Adrian sih lihat semua pada semangat ya. Bahkan ada yang membuat aktivitas, ada yang ikut cooking class, dan banyak sekali. Lause tahu pasti anak-anak Brave Kids menerima banyak berkat juga dari firman Tuhan yang disampaikan. Nah, semoga SIL kemarin bukan hanya mengisi waktu liburan, tapi juga boleh membuat kita makin bertumbuh, makin hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke? Pagi ini udah siap belum dengar firman Tuhan? Aduh, kayak kurang semangat ya di rumah. Udah siap belum? Oh, udah. Good. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seri dari 7 dosa maut, dan hari ini Lause Adrian akan membawa tentang kemarahan. Kita berdoa dulu ya, memohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih melindungi kami. Bahkan pada hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini juga kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah. Sekalipun hari ini masih tetap dengan keadaan online. Kami beribadah melalui YouTube. Tapi kami bersyukur Tuhan boleh memakai media YouTube untuk menolong kami. Untuk boleh tetap bisa bersekutu, beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin sebentar bersama-sama dengan Lause Adrian. Kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan tentang kemarahan. Biar Tuhan yang tolong kami semua dan kami boleh hidup mengasihi Tuhan,
mencintai Tuhan dan juga boleh mengaplikasikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan juga tolong anak-anak Brave Kids dimanapun mereka berada, biar mereka tetap boleh dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan Lausa Andian kita katakan, amin. Nah, gitu dongnya, semangat. Kalau gitu, Lausa Andian minta adik-adik duduk dulu dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Anak-anak Brave Kids pasti sudah pada pinter-pinter semua nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di awal ini Lausa Andian mau tanya nih, siapa yang menjadi teman terbaik kalian? Coba dipikir-pikir, hari-hari ini siapa sih teman terbaik kita? Oh, si A. Oh, bukan ya. Oh, dia Lausa. Oh, mungkin bukan juga ya. Siapa sih teman terbaik kita? Siapa yang hari-hari itu sudah nempel dengan kita, nggak bisa kita lepaskan? Siapa yang hari-hari sudah dekat dengan kita, yang susah sekali kita lepaskan, yang sulit sekali kita lepaskan? Kemana-mana kita harus pegang itu, kemana-mana kita harus lihat itu, lihat sana, main itu, sentuh itu. Mau tidur, pegang itu dulu. Mau bangun, cari itu. Apa coba? Handphone. Nah, coba lihat nih, ada gambar handphone. Nah, handphone itu yang jadi teman terbaik kita. Waduh, kemana-mana pasti kita susah kan? Dan sulit untuk melepaskan handphone atau gadget kita. Karena di situ juga ada game yang kita bermain-main terus. Sampai kadang-kala suara orang tua mungkin udah sampai habis karena tegur-tegur kita kurang main-main handphone terus. Lihat handphone terus. Nah, begitupun dengan satu hal ini, ada satu sifat atau ada satu kebiasaan yang juga sudah menjadi teman terbaik kita, yang nempel dengan kita, susah untuk kita lepaskan. Dan hal ini sudah menjadi teman baik kita sebenarnya, yaitu kemarahan atau marah-marah. Iya enggak? Marah itu kadang sudah sama kayak handphone kita, sudah nempel terus dengan hidup kita. Kadang-kala kita kalau bangun pagi, dibangunin orang tua supaya kita cepat-cepat bangun, supaya cepat mandi, kita langsung ngomel-ngomel. Disuruh persiapkan diri untuk mau beribadah, ngomel. Waktu kita belum mandi, disuruh mandi sama orang tua, kita ngomel, kita marah. Waktu orang tua tegur kita juga marah. Orang tua kasih kita nasihat, kita marah. Waktu orang tua bilang, kita nggak boleh main game kelamaan, kita marah. Atau kalau kita punya keinginan gak diturutin, kita marah. Marah terus. Iya gak sih? Kadang-kala orang tua juga heran ya sama kita. Marah terus. Nah, marah-marah sudah jadi teman terbaik kita. Sama kayak handphone. Sudah susah untuk dilepaskan. Nah, pertanyaannya sekarang ini bersama-sama dengan Lausa Andian kita belajar. Boleh gak sih marah? Boleh gak marah? Coba, Lausa tanya di rumah. Boleh gak marah? Ya boleh sih marah boleh, tapi kita harus tanya, untuk apa dulu kita marah? Ya enggak? Kalau kita marah-marah dan ngomel-ngomel hanya kepada hal-hal yang enggak penting, ya berarti marah itu jadi hal yang sia-sia. Karena kenapa? Karena kadang-kala kita marah hanya pada hal-hal yang kecil. Misalnya kita marah karena enggak dikasih main game, enggak diturutin keinginan kita. Kalau kita enggak dikasih, atau kalau kita dikasih tahu sama orang tua hal yang baik, kita kadang-kala marah. Dan banyak sekali yang kadang-kala kita marah kepada hal-hal yang gak semestinya kita marah. Bahkan mungkin jangan-jangan hari ini kita juga lagi marah-marah untuk beribadah. Karena mungkin kita mungkin lagi nonton, atau lagi lihat film kartun, atau lagi tidur enak-enak, dibangunin, mau ibadah kita marah. Padahal mau ketemu Tuhan, mau beribadah, mau memuji Tuhan. Nah, itu marah-marah yang gak baik. Dan ini marah-marah yang semestinya tidak boleh kita lakukan. Dan adik-adik Lausa mau bilang, kalau kita marah-marah terus dan memakai kemarahan kita kepada hal-hal yang nggak baik, atau kepada hal-hal yang dengan tujuannya kepada hal-hal yang biasa-biasa aja, waduh, hati-hati. Jangan sampai marah-marah itu juga dipakai oleh iblis untuk membuat kita menjadi orang yang suka marah-marah. Nah, waduh, gawat sekali ya kalau kita jadi orang yang suka marah-marah. Hati-hati loh adik-adik, karena kalau kita tidak bisa mengontrol marah-marah kita, kemarahan kita, dan
Waktu kita marah kita tidak bisa mengasihi. Waduh, coba kita lihat ya. Banyak orang yang akhirnya karena marah-marah terus jadi bisa pukul, berkata-kata kasar, dendam. Bahkan kalau kita lihat-lihat di berita-berita, Laos Andrian juga melihat di berita, ada anak karena ditegur sama orang tuanya, terus karena dia marah-marah, dia nggak terima padahal orang tuanya tegur untuk hal yang baik, dia malah membunuh orang tuanya. Ada yang meracuni orang tuanya. Waduh, gawat sekali ya. Ini hanya karena satu dosa, yaitu dosa marah. Aduh, ngeri sekali. Makanya untuk itu, kita harus tahu kita marah itu untuk apa. Sudah nggak kemarahan kita gunakan kepada hal-hal yang baik. Jadi tidak sekedar marah. Nah, maka hari ini, Laos Andrian mau ajak kepada kita, supaya kita boleh dengan baik menggunakan, atau waktu kita marah kita dengan tujuan yang baik. Dan ketika kita marah, kita harus tetap dengan sikap yang baik, penuh kasih. Nah, kita harus mencontoh motivasi dan tujuan marah itu kepada Tuhan kita. Ingat nggak? Tuhan kita pernah marah atau enggak? Ingat nggak? Pernah dong ya. Tuhan kita pasti pernah marah. Atau di Alkitab sering memakai kata murka, murka Allah, murka Tuhan. Tetapi Tuhan marah bukan tanpa sebab. Tuhan marah dengan sebab yang luar biasa. Apa itu? Tuhan marah karena kita berdosa. Manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan marah karena dosa itu tidak baik, akan menghancurkan manusia. Coba kita lihat sekarang. Karena dosa, kita bisa lihat dunia ini hancur. Bersyukur Tuhan tebus kita. Nah, jadi Tuhan marah kepada hal yang baik, kepada hal yang kalau orang itu lakukan, waduh, bisa membuat hidup orang itu jadi kacau karena dosa. Dan kita juga bisa lihat, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru, kita bisa lihat Tuhan Yesus juga pernah marah-marah. Tapi kemarahan Tuhan, kemarahan yang kalau mungkin Laos Andrian bisa pakai kata kudus, kemarahan yang baik, yang kudus. Marah bukan karena bukan karena Tuhan Yesus punya keinginan nggak ditepatkan atau nggak dituruti, atau marah bukan karena Tuhan dikecewakan, enggak. Tuhan marah karena mereka berbuat dosa. Tuhan marah karena mereka tidak mencari Tuhan. Tuhan marah karena mereka tidak melihat kepada kebenaran. Nah, Tuhan marah karena Tuhan bilang, aduh, kalau kalian tidak tahu kebenaran, tidak mengenal Dia yang adalah juru selamat, waduh, akan kemana hidup manusia? Seperti hari ini ya, orang kalau tidak punya Tuhan, tidak kenal Tuhan, dan hari ini hidup susah di tengah-tengah corona, waduh, bagaimana dengan hidupnya? Nah, itu yang Laos Andrian mau bilang. Maka coba kita lihat di firman Tuhan. Kita lihat di firman Tuhan di Yohanes 2 ayat 13 sampai ayatnya yang coba Laos lihat dulu ya. Sampai ayatnya yang ke-24, tapi Laos Andrian hanya akan membaca Yohanes 2 ayatnya yang ke-13, 14, dan 15. Adik-adik perhatikan di rumah ya. Yohanes 2 ayat 13, 14, 15. Laos Andrian bacain. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir. Tuhan marah nih. Mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu. Uang penukar dihamburkannya ke tanah. Tuhan marah. Dan meja-meja mereka dibalikkan oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Jadi Tuhan marah, Tuhan mengobrak-abrik, Tuhan membuat sesuatu supaya mereka pergi. Nah, tapi Tuhan marah ini kepada hal-hal yang baik. Nah, Tuhan marah bukan hanya karena mereka berjualan di bait Allah. Bukan hanya karena itu. Tapi Tuhan marah karena orang-orang yang berjual di bait Allah itu membuat harga yang terlalu mahal, terlalu tinggi. Mereka menjual hewan-hewan untuk dibawa persembahan di bait Allah dengan harga yang mereka sudah mainkan, dengan harga yang tinggi, dengan harga yang tidak biasa. Bahkan mereka bekerja sama dengan imam di dalam bait Allah supaya mereka mendapatkan apa? Mendapatkan persetujuan kalau hewan ini hewan yang layak dibeli dan layak dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Coba lihat, mereka bersekongkol.
imam dan orang-orang yang berjualan itu bersekongkol. Lah kasihan kan orang-orang yang miskin, lah kasihan kan orang-orang yang datang dari jauh-jauh sudah membawa lembu, sudah membawa hewan mereka, sudah membawa burung mereka, lalu dibilang itu nggak baik, beli aja yang ada di bait Allah. Waduh, sudah mahal, ada kong kali kong, ada tipu-tipu juga, bersekongkol, bahkan imam loh bersekongkol supaya mereka juga dapat untung. Waduh, ini baik nggak? Nggak baik, ini menyusahkan orang, nggak baik, berdosa, bahkan mereka mempersembahkan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, dan Tuhan marah sekali pada waktu itu. Tuhan marah, Tuhan kecewa sehingga Tuhan mengobrak-abrik bait Allah pada waktu itu untuk mengusir mereka. Karena Tuhan bilang, wah ini sudah nggak baik. Dan Tuhan marah karena mereka juga mengganggu orang-orang untuk datang beribadah. Bahkan mereka membuat orang-orang datang beribadah tidak lagi dengan hati yang sukacita, tapi dengan hati yang tidak baik, dengan hati yang kecewa karena harus membeli lagi hewan dan lembu-lembu yang ada di situ dengan harga yang mahal. Waduh, kasihan kan kalau orang susah, kalau orang yang miskin, dan Tuhan marah karena Tuhan mengasihi orang-orang yang ditipu oleh pedagang-pedagang dan imam pada waktu itu. Nah, Tuhan marah. Tapi marahnya Tuhan dengan baik, dengan tujuan yang baik, dengan hal yang baik, supaya orang-orang tidak berbuat lagi hal-hal yang curang seperti itu. Karena akan merugikan orang lain yang untuk datang beribadah. Waduh, coba kalau itu terjadi kepada kita saat ini. Nah, pasti kan juga nggak baik, nggak enak. Dan ada juga hal kedua yang kita bisa lihat di mana Tuhan juga menyampaikan sebuah teguran, sebuah kemarahan. Nah, coba kita lihat di Yohanes 6. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Coba kita buka di Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Coba Lausanten bacain ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu atau orang banyak mencari Tuhan, mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, telah melihat apa yang Tuhan lakukan, atau telah melihat bahwa Tuhan itu Mesias yang diutus, melainkan karena kamu telah kenyang makan roti itu dan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Tuhan marah, Tuhan menegur orang-orang yang mengikut Dia karena Tuhan tahu motivasi mereka, tujuan mereka, keinginan mereka untuk ikut Tuhan bukan karena mereka cinta Tuhan, bukan karena mereka mau mengenal Tuhan, bukan karena mereka mau percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang akan menembus mereka, juru selamat dunia, bukan karena mereka ikut Tuhan karena ada maunya, karena sebelumnya mereka lihat Tuhan itu hebat, bisa memberikan mujizat 5 roti dan apa? Ingat nggak? Nah, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan luar biasa. Dan Tuhan marah. Dan Tuhan bilang, kalian ikuti aku bukan dengan motivasi yang baik, tapi dengan motivasi yang jelek, negatif, kurang oke. Maka Tuhan tegur mereka, Tuhan marah mereka. Nah, tapi di sini kita bisa lihat, Tuhan marah mereka, Tuhan usir mereka, Tuhan tegur mereka, tapi dengan tujuan yang baik. Karena Tuhan tahu motivasi hati mereka tidak baik. Tuhan mau merubah mereka, supaya mereka tidak mengikuti Tuhan karena ada maunya. Zaman sekarang ada nggak anak-anak begitu? Ada nggak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan zaman sekarang ikut Tuhan dengan cara begitu? Ada. Ingat Tuhan ketika kita sakit, ada maunya supaya sembuh. Berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan karena ada keinginan supaya Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Pengen kaya, supaya kita pengen pintar, tapi kita tidak mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah di situ Tuhan marah. Karena Tuhan tahu kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dan cinta Tuhan, waduh, jadi apa nih hidup anak-anak? Atau jadi apa nih nanti ke depan hidup anak-anak Brave Kids? Maka Tuhan marah. Nah, di sini Lausanten mau bilang, Tuhan tetap marah. Tuhan menunjukkan kemarahan, tapi kemarahan Tuhan itu kudus, suci. Dengan baik, dengan tujuan yang baik. Tuhan marah karena dosa. Dan Tuhan marah karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dan melakukan perintah Tuhan. Itu kemarahan Tuhan, itu kemarahan yang baik. Hari ini kalian marah-marah dengan tujuan apa dulu? Karena melihat dosa, karena melihat sebuah ketidakbenaran, karena melihat orang tua atau yang lain tidak melakukan perintah Tuhan, atau karena melihat
cici, koko, dedek kita tidak taat. Atau karena kita marah karena kita iri. Ya, itu marah yang nggak baik. Atau kita marah karena kita nggak dibeli sesuatu. Atau kita berantem, kita marah karena kita nggak mau mengampuni. Wah, itu nggak baik. Itu marah yang tidak boleh. Mari hari ini, Losa Andrian mau ajak kepada kita. Kalau kita marah, kita menegur, kita melihat sesuatu yang tidak baik. Oke? Tetapi lebih daripada itu, lebih baik kita menunjukkan kasih kita, pengampunan kita kepada orang lain. Firman Tuhan bilang kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu lemah lembut, bisa menerima. Kasih itu juga mengampuni, firman Tuhan bilang. Nah, sekalipun juga kita harus marah, kita harus menegur. Misalnya kita melihat koko, cici, dedek kita lagi nggak baik nih, lagi nakal nih, lagi tidak taat. Atau mungkin kita melihat orang tua kita tidak beribadah, kita ingetin. Kita bilang, maaf Pak, dedek, koko, cici, jangan begitu. Nah, kita mungkin ada sedikit marah, teguran, tapi tetap dengan sikap yang baik. Nah, marah-marah seperti itu adalah marah-marah yang oke. Bukan seperti yang di awal-awal yang tadi Losa Andrian bilang. Oke? Jadi Losa Andrian berharap anak-anak Brave Kids hari ini boleh mengerti apa itu marah yang baik. Apa itu marah yang semestinya dan tidak boleh marah-marah kepada hal-hal yang gak baik. Dan hati-hati juga, sekalipun kita tahu tujuan marah kita baik, tapi kita harus ingat, pengendalian diri, buah roh. Ada pengendalian diri, ada kasih. Supaya marah-marah kita tetap dikontrol. Jangan sampai kita marah, terus kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Hati-hati. Terus kita pukul-pukul. Kadang-kala Losa Andrian suka lihat, ya ada anak-anak kecil yang pukul-pukul orang tuanya loh. Kalau nggak diberikan mainan, atau kadang-kala ada anak-anak kecil yang marah-marah, baik sih dia, tapi dia marah-marah sambil pukul-pukul. Sambil lempar-lempar sesuatu, banting-banting sesuatu. Wah, itu nggak baik. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan yang Tuhan senang. Ya, oke. Hari ini, Losa Andrian berharap anak-anak Brave Kids boleh mendengarkan firman Tuhan dan berusaha bersama-sama dengan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Oke? Oke? Siap? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang bisa membuat kami marah. Ada banyak hal yang bisa membuat kami kecewa, ngomel-ngomel. Dan ada banyak hal yang membuat kami juga bisa nggak enak hati Tuhan. Tapi kami memohon Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengendalikan diri, punya kasih yang besar, supaya tidak marah-marah. Atau mungkin Tuhan, waktu kami marah-marah kepada hal-hal yang baik. Karena ada dosa, karena ada ketidakbenaran, karena ada orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan tolong ajarkan kami supaya ketika mungkin kami harus marah, kami harus menegur, di situ kami juga boleh mengontrol diri kami, mengendalikan diri kami, supaya kami marah tapi dengan hati yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan sikap yang baik, tetap dengan penuh kasih. Tuhan pimpin hidup kami Tuhan, Tuhan tolong supaya kami juga tidak jatuh dalam dosa karena kemarahan. Tuhan ampuni Tuhan kalau selama ini kami marah-marah. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami marah-marah kepada hal-hal yang gak baik. Dan ampuni juga Tuhan kalau selama ini kami marah-marah dengan kata-kata yang kasar, ngomel-ngomel, banting-banting barang, pukul-pukul orang tua, banting pintu kamar, tutup pintu kamar, atau mungkin kami marah, kami tidak makan, kami marah, kami ngambek, dan lain sebagainya. Tuhan, ampuni Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang dewasa, yang bertumbuh, mencintai Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, buat sekolah minggu. Bersyukur untuk hari ini kami boleh melaluinya dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan Losa Andrian kita katakan, amin. Anak-anak, sampai jumpa ya di sekolah minggu depan. Jangan terlambat, ikuti setiap seri 7 dosa maut yang kita akan pelajari selama beberapa minggu ini. Sampai ke depannya juga. Oke? Bye-bye anak-anak Brave Kids. Tuhan memberkati. Salam sehat juga ya.
24. Yesus menyembuhkan mereka